Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengenal kehendak-Mu, sehingga kami selalu ingin memuji Engkau di setiap nafas dan kehidupan kami. Segalanya adalah anugerah-Mu. Semoga kami membaktikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu dan mungkin kita sedikit tahu tentang Herodes yang mengambil istri saudaranya Herodias dan dikecam oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu kemudian kisah tragisnya bagaimana Herodes memenggal kepala Santo Yohanes Memandi. Karena dia lebih tertarik, lebih mendengarkan kesenangannya dalam berpesta pada ulang tahun. Dan ketika melihat anak tirinya menari dengan begitu bagus, mintalah, aku akan memberikan segala-galanya untukmu. Bahkan sebagian dari kerajaanku pun. Tetapi Herodias yang sudah kepincut dengan Herodes tidak meminta apa-apa kecuali kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Sungguh mengerikan dan sungguh kejam. Anda bisa bayangkan kepala manusia diletakkan ke sebuah talam. Diberikan oleh anaknya dan anaknya diberikan kepada ibunya Herodias. Dan berita itu sampai kepada Yesus. Saya mau mengajak Anda untuk melihat sedikit kepribadian Herodes yang pelin-pelan, ya, yang hanya memenuhi keinginan ragawinya, badania, nafsu-nafsunya, berpesta, dan kehidupan moralnya yang tidak baik. Saudara, kita bisa jatuh kepada yang sama. Dan inilah salah satu sumbangan yang sangat berharga bagi gereja kita, yang kita sebut dengan discernment. Membeda-bedakan roh. Yang hari ini kita merayakan Santo Ignatius dari Loyola, yang dengan ketat, dengan tegas, dan dengan penuh dengan keseriusan di dalam menemukan kehendak Allah. Di dalam batin manusia, dalam pikiran manusia, dalam hidup manusia ada begitu banyak keinginan-keinginan, nafsu-nafsu, kemauan-kemauan yang berseliweran ke sana kemari, entah itu enak atau tidak, entah itu bagus atau tidak, atau itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dan beliau memberikan panduan-panduan dalam berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai seorang tentara yang pasti dengan kuat dididik untuk dengan militan dan radikal untuk menemukan apa yang terbaik, kebenaran apa yang terbaik. Background pendidikan dan pembinaan yang begitu ketat itulah yang membuat dia mencari dan menemukan kehendak Allah. Ya, dengan tinggal di gua Manserat, dengan tinggal pergi ke tanah suci, dengan berjalan kaki, ya, terus lalu menemukan panduan-panduan yang disebut spiritual exercises, latihan-latihan rohani, discernment, membeda-bedakan roh. Ya. Dan yang sering kali terjadi adalah ketika nampaknya baik, ya, si iblis berupa nampaknya baik di mata kita, di perbuatan kita, dalam tindakan kita yang pada mulanya baik, tetapi pada akhirnya seperti ular yang ujung buntutnya
bergoyang-goyang. Dan itu bisa kita lihat ketika pekerjaan itu pertama kali begitu bagus, tapi ujung-ujungnya kemudian menjadi tidak bagus. Dan itu kita bisa lihat di dalam masyarakat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, si iblis pandai sekali bisa menggoda kita manusia untuk menjatuhkan kita di tengah segala kelemahan, keterbatasan, dan bahkan melewat ketujuh dosa yang kita miliki. Sombong, marah, malas, iri, serakah, kikir, cabul. Iblis bisa masuk ke sana, bahkan dalam tanda petik menyerupai yang tampaknya kudus, tetapi kemudian justru tidak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah yang disumbangkan, sumbangan yang terbesar dari Santo Ignatius adalah discernment, membeda-bedakan roh, spiritual exercises, latihan rohani. Sehingga para Yesuit, para pengikutnya menjadi pribadi yang sangat berani dan sangat matang dan memberikan sumbangan besar bagi gereja, bagi pertumbuhan gereja kemana-mana. Ya, maka daerah-daerah baru frontier, daerah-daerah baru yang dibuka, ya kemudian dengan kesulitan-kesulitan, lalu mereka sebagai tentara membuka dan memberikan kepada banyak orang. Ya, tokoh besar Santo Fransiskus Xaverius, ya pergi kemana menjadi pelindung misi dan seterusnya, dan banyak orang kudus lain dimanapun juga yang telah menyumbangkan gereja ketaatan kepada Paus sebagai cara satu-satunya untuk taat kepada Allah, taat kepada pimpinan, taat kepada gereja, taat kepada uskup, siapapun juga dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Itu menjadi satu pegangan kita supaya kita menjadi satu dan tidak menjadi pecah. Ya, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, ada satu hal yang menarik yang bisa saya lihat, satu hal menarik. Mereka menemukan kehendak Allah di gua, ya, Ignatius, kemudian Karmel juga di gua Gunung Karmel, kemudian Muhammad juga di gua. Ya, ketika orang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segala kekuatan, dengan kehebatan, dengan segala keseriusan, dengan segala sungguh-sungguh, ya, maka Tuhan memberikan yang terbaik juga bagi orang-orang tersebut. Ketika kita mau berkorban, ketika kita mau memberikan diri yang terbaik dengan segala jatuh dan bangun, dengan segala kesulitan, dengan segala tantangan-tantangan yang tidak mudah, yang seperti dialami dalam sejarah Ignatius dan tokoh-tokoh besar itu, ya, maka Tuhan juga melimpahkan yang besar. Saya ingat sekali lagi Nelson Mandela 30 tahun di penjara, ya, dengan sangat kejam, dengan sangat mengerikan di penjara karena apartheid. Tetapi Tuhan melimpahkan kemuliaan yang besar bagi bangsanya, bagi negaranya, dan bagi dunia, dan bagi dirinya sendiri. Dia menjadi seorang negarawan yang besar. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita pun bisa menyumbangkan sesuatu. Mari kita berusaha, berjuang dengan segala jatuh dan bangun, dengan segala kesulitan, dengan segala kelemahan, untuk menanggung salib-salib berat hidup kita masing-masing. Supaya kita mengenal kehendak Allah, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah yang terbesar, lebih besar lagi untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Dan itulah yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita semua untuk mencari kehendak Allah di atas segala sesuatu. Semoga Anda dan kita semua mencari kehendak Allah seperti Maria, seperti Yosef, seperti Santo Ignatius Loyola, seperti para kudus lainnya, ya, pejuang-pejuang gereja yang mau mati, mau menderita hanya karena demi kerajaan Allah. Korban pun, nyawanya pun dikorbankan demi kebaikan gereja dan dunia, demi kebaikan dan kemuliaan Allah yang besar. Semoga kita semua diinspirasi oleh Santo Ignatius Loyola dan kita dibimbing untuk bisa membeda-bedakan roh baik, roh tidak baik, nafsu yang tidak baik dan tidak. Dan itu butuh pengorbanan. Saya senang dengan salah satu antifon dari yang dibacakan dalam doa pagi ini. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya,
dan menjadi serupa dengan dia dalam penderitaan dan kematiannya. Filipi bab 3 ayat 10. Yang ku kehendaki mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Semoga Anda dan saya diilhami, dikuatkan, diteguhkan oleh semangat pengorbanan seperti Santo Ignatius Loyola. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat kekuatan kepada kita semua untuk berjuang demi Allah. Berkat Tuhan melimpah dan Anda disembuhkan dari segala macam penyakit apapun juga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.